Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Nina pada mata pelajaran animasi 3 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengedit sebuah objek mesh. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa melalui objek cube ini, kita bisa membuat beraneka macam objek. Nah, untuk bisa membuat objek tersebut, kita harus melewatkan yang namanya proses editing mesh. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Langkah pertama adalah mengklik tombol Tab pada keyboard. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan Edit Mode. Bisa kita cek pada sebelah kiri atas, ada tulisan Edit Mode. Berarti mengindikasikan bahwa objek ini sudah berada pada tahap Edit Mode, sehingga kita bisa melakukan proses editing. Nah, untuk melakukan proses editing, kita bisa melakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama melalui vertis atau titik. Kemudian bisa kita geser. Kemudian cara yang kedua adalah melalui edge atau garis. Cara yang ketiga adalah melalui face atau sisi. Kita dapat menggunakan shortcut pada keyboard kita, yaitu angka 1, 2, dan 3 pada keyboard angka di bagian atas. Nah, untuk angka 1, kita bisa memilih untuk vertis. Untuk memilih beberapa vertis, kita bisa menggunakan Shift. Kemudian, angka nomor 2, kita bisa memilih untuk edge, ya. Kita juga bisa menggunakan Shift untuk memilih beberapa edge. Kemudian, angka yang ketiga yaitu face. Nah, kita juga bisa menggunakan Shift untuk memilih beberapa face. Nah, selain itu kita juga bisa memilih beberapa vertis menggunakan tombol C. Jadi kita bisa mengeklik tombol C, kemudian kita bisa mengeklikkan pada beberapa vertis sekaligus. Nah, untuk mengeditnya kita bisa menggunakan tool move. Ya. Nah, ketika kita memperbesar atau mengecilkan objek, kita bisa menggunakan tool move seperti ini, ya. Atau kita bisa menggeser sehingga objeknya menjadi tampak berbeda. Nah, ini adalah beberapa tool yang kita gunakan. Kita perbarui halaman ini. Nah, kita akan mencoba membuat objek baru menggunakan objek cube ini. Kita bisa menambahkan garis pada objek ini dengan cara memotong objek ini, ya. Untuk memotong kita bisa menggunakan shortcut Ctrl+R, Ctrl+R. Nah, ini juga bisa digeser seperti ini. Nah, dengan kita menggunakan Ctrl+R atau memotong objek ini, kita bisa mendapatkan beberapa titik yang baru dan beberapa face baru. Ketika kita mau mengedit, objek ini sudah menghasilkan bentuk yang berbeda lagi. Seperti itu, ya. Kita bisa menambahkan Ctrl+R lagi pada sisi yang lain. Nah, seperti ini sehingga kita mendapatkan beberapa potongan dari objek ini. Nah, kita coba untuk membuat halaman baru lagi untuk mencoba proses yang selanjutnya. Setelah itu kita juga akan mempelajari bagaimana mengedit objek ini untuk menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah extrude. Dengan extrude kita bisa membuat objek ini juga menjadi tampak berbeda. Misalnya kita coba potong objek ini terlebih dahulu menggunakan Ctrl+R, ya. Kemudian kita pilih salah satu face. Nah, kita coba menggunakan extrude. Shortcut yang kita gunakan adalah E. Kemudian kita coba tarik ke atas. Ya, dengan extrude kita bisa membuat objek ini menjadi tampak berbeda. Kita coba lagi extrude.
Nah, extrude ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk membuat objek ke arah luar, tapi juga bisa kita buat untuk membuat objek ke arah dalam. Misalnya kita coba untuk membuat objek ini ke arah dalam. Nah, kita bisa lihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang berikutnya, setelah kita belajar membuat extrude, kita juga akan mempelajari membuat insert yang nantinya akan dikombinasikan dengan extrude. Nah, kita coba file new lagi ya. Kita coba. Kita coba untuk membuat rak buku ya. Nah, di sini nanti kita juga akan mempraktekkan yang namanya insert. Nah, untuk insert kita bisa menekan I pada keyboard ya. Nah, fungsinya apa? Ketika misalnya kita akan membuat rak buku, dengan insert ini kita akan membuat ketebalan pada frame rak ini ya. Kemudian kita coba untuk mengekstrud. Nah, maka akan lain seperti yang sudah kita coba tadi ya. Kalau tadi kita coba untuk mengekstrud langsung diekstrud ke belakang, kita tidak punya ketebalan pada sisi rak kanan kirinya. Jadi di sini tidak ada ketebalan, berbeda dengan yang kita gunakan insert tadi. Ya, kita gunakan insert ini, rak ini memiliki frame atau ketebalan pada pinggir-pinggirnya. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba membuat pintu, misalnya ya, dengan insert. Kemudian bisa kita extrude keluar sedikit saja. Nah, ini kita bisa seolah-olah membuat pintu pada rak buku ini. Nah, selain rak buku ini kita bisa membuat objek yang lain. Misalnya kita akan membuat meja. Nah, kita keluar dulu dari edit mode ini ya. Bisa melalui klik di sini, kemudian kita pilih object mode. Bisa juga kita mengeklik tab pada keyboard. Nah, setelah itu kita klik kursor, kita tempatkan di tempat yang kita inginkan, di mana kita mau membuat objek baru. Kemudian kita bisa menggunakan Add atau Shift A. Kemudian kita pilih Cube. Seperti tadi, kita klik tombol Tab. Kemudian kita pilih face bagian bawah, kemudian kita naikkan. Nah, kita bisa membuat kaki meja dengan Ctrl R. Ya, kita Ctrl R, kemudian kita Ctrl R lagi. Nah, setelah itu kita pilih beberapa face secara bersamaan dengan menekan tombol Shift, kemudian kita extrude dengan menekan tombol E. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan meja sederhana. Kalau sudah, kita tekan tombol Tab. Kita di sini sudah mendapatkan dua objek ya. Selain itu kita juga bisa membuat objek yang lain. Kita klik kursor, kemudian diarahkan lagi di tempat yang lain, kemudian Shift A, kemudian kita pilih cube, kita tap. Nah, kita coba untuk membuat kursi. Kita bisa membuat
sofa di sini ya. Kita pakai Ctrl R. Kemudian kita pilih face bagian atas. Kita tekan 3, kemudian face kita pilih, kita extrude. Nah, kalau sudah, kita bisa menekan Ctrl R lagi. Kita pilih Ctrl R lagi. Kita pilih 2 face di sini, kemudian kita extrude. Kita bisa membuat untuk sandaran tangan ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu sofa, kemudian satu meja, dan satu rak buku. Nah, kalau sudah, kita kembali tekan tombol Tab. Nah, kita bisa menyusun objek ini menjadi susunan sebuah perabot ruang. Kita bisa memperbesar dengan cara menekan tombol S. Nah, kita sudah mendapatkan 3 perabot. Nah, silakan kalian pelajari kembali yang sudah Ibu jelaskan hari ini, kemudian kalian terapkan untuk membuat tugas, membuat minimal 3 objek dengan editing mesh ya. Objek apapun silakan dibuat sesuai dengan kreativitas kalian menggunakan cara yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.